Apakah Anda pernah merasa segar dan bersih setelah mandi, tapi kemudian muncul rasa tidak nyaman di bagian tubuh yang selama ini jarang Anda perhatikan? Saat memasuki usia 70 tahun ke atas, tubuh kita mengalami perubahan yang tak terduga, sehingga kebiasaan menjaga kebersihan yang biasa dilakukan mungkin sudah kurang memadai. Dalam video kali ini, kami akan membahas 3 area tubuh yang kerap terabaikan, tetapi sebenarnya perlu perhatian ekstra seiring bertambahnya usia. Mengabaikan bagian-bagian ini dapat memicu infeksi, iritasi kulit, hingga masalah kesehatan yang lebih serius. Tetaplah menonton sampai selesai untuk mengetahui satu bagian tubuh yang mengejutkan, yang mungkin tanpa Anda sadari berpengaruh pada sistem kekebalan dan kesehatan secara keseluruhan. Mengetahui hal ini bisa memberikan dampak besar bagi kualitas hidup Anda sehari-hari. Sebelum kita lanjut, saya sangat menghargai jika Anda menyukai video ini. Dukungan Anda akan membantu saya terus membagikan informasi penting tentang perawatan di usia lanjut. Jika belum berlangganan, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru. Kalau Anda suka dengan video ini, tolong tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika kurang berkenan, beri komentar angka 0 agar saya bisa memperbaiki konten ke depannya. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Bagian pertama, kaki sebagai pondasi utama kesehatan Anda. Kaki adalah pahlawan tersembunyi dalam keseharian Anda. Setiap hari, kaki menanggung seluruh beban tubuh, menjaga keseimbangan, serta memungkinkan Anda untuk berdiri, berjalan, berlari, atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kaki merupakan dasar dari mobilitas dan kemandirian Anda. Namun, bagi banyak orang, terutama yang berusia di atas 70 tahun, perawatan kaki sering diabaikan dan hanya sebatas membilas kaki secara cepat saat mandi atau membersihkan dengan sabun secara seadanya. Kelalaian ini bisa berdampak serius karena kaki adalah salah satu bagian tubuh yang paling cepat menunjukkan tanda-tanda masalah kesehatan, terutama seiring bertambahnya usia. Merawat kaki dengan benar bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menjaga kesehatan, mempertahankan kemandirian, dan meningkatkan kualitas hidup. Mengapa perawatan kaki semakin penting saat usia bertambah? Seiring bertambahnya umur, tubuh mengalami berbagai perubahan yang membuat kaki lebih rentan terhadap masalah. Penurunan aliran darah, yang merupakan proses alami penuaan, menyebabkan darah sulit mencapai ujung-ujung tubuh sehingga proses penyembuhan luka, bahkan yang kecil sekalipun, menjadi lebih lambat. Kulit kaki pun menjadi lebih tipis, kering, dan kurang lentur karena kehilangan lapisan pelindung kelembapannya. Kulit yang kering dapat menimbulkan retakan, kapalan, atau luka kecil yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya bisa menjadi pintu masuk bakteri, jamur, atau kuman lain. Ditambah lagi, sistem kekebalan tubuh yang melemah membuat tubuh sulit melawan infeksi. Kombinasi faktor ini menjadikan kaki sebagai bagian tubuh yang sangat rentan terhadap masalah kesehatan yang bisa memburuk jika tidak segera diatasi. Bagi penderita penyakit kronis seperti diabetes, penyakit arteri perifer, atau neuropati, risikonya jauh lebih besar. Contohnya, diabetes dapat menyebabkan kerusakan saraf, neuropati, yang membuat kaki kehilangan sensasi, sehingga luka atau infeksi bisa tidak terasa sampai kondisinya serius. Sirkulasi darah yang buruk, yang biasa terjadi pada penderita diabetes dan penyakit pembuluh darah, juga memperlambat proses penyembuhan dan meningkatkan risiko komplikasi seperti borok bahkan amputasi dalam kasus berat. Bagi yang tidak memiliki penyakit kronis sekalipun, mengabaikan kebersihan kaki bisa menyebabkan ketidaknyamanan, nyeri, dan gangguan mobilitas yang lama-kelamaan dapat mengurangi kemandirian. Rutinitas perawatan kaki yang aktif untuk mencegah masalah dan menjaga kesehatan. Terapkan kebiasaan harian yang meliputi pemeriksaan, pembersihan, dan perlindungan kaki. Berikut panduan lengkap merawat kaki. Pemeriksaan harian, biasakan memeriksa kaki setiap hari, baik pagi sebelum beraktivitas atau malam sebelum tidur. Gunakan pencahayaan yang cukup dan jika perlu, kaca pembesar untuk melihat tanda-tanda kemerahan, pembengkakan, kekeringan, retakan, lepuhan, luka, atau perubahan warna dan tekstur kulit. Fokuskan perhatian pada sela jari, tumit, dan telapak kaki. Jika sulit menjangkau atau melihat kaki, mintalah bantuan dari pengasuh, keluarga, atau teman terpercaya. Deteksi dini dapat mencegah masalah kecil berkembang menjadi lebih parah. Pembersihan teliti, mencuci kaki bukan sekadar membilas cepat saat mandi. Gunakan air hangat, bukan panas, dan sabun ringan tanpa pewangi agar tidak memicu iritasi. Hindari sabun keras atau beraroma yang dapat menghilangkan minyak alami kulit dan memperparah kekeringan. Bersihkan seluruh kaki dengan lembut menggunakan kain halus, spons,
atau tangan, termasuk sela jari, sekitar kuku, dan telapak. Bila mobilitas terbatas, gunakan sikat berkepala panjang atau alat cuci kaki khusus. Bilas sampai bersih agar tidak ada sisa sabun yang bisa menyebabkan iritasi. Pengeringan sempurna. Mengeringkan kaki sama pentingnya dengan mencuci. Kelembapan yang tertinggal di sela jari atau telapak adalah tempat ideal bagi jamur berkembang. Gunakan handuk bersih dan lembut untuk mengelap kaki secara perlahan, terutama di sela jari. Jika sulit menjangkau, gunakan handuk dengan pegangan panjang atau pengering rambut dengan suhu dingin pada jarak aman. Jangan biarkan kaki tetap lembab karena sedikit saja sisa kelembapan dapat memicu infeksi. Pemakaian pelembab dengan benar. Setelah dikeringkan, oleskan pelembab tanpa pewangi dan tidak berminyak pada punggung dan telapak kaki untuk menjaga kelembutan dan mencegah retak. Pilih produk yang mengandung ure, gliserin, atau asam hyaluronat yang menjaga kelembapan tanpa menyumbat pori. Hindari mengoleskan pelembab di sela jari agar tidak menjebak kelembapan dan mendorong pertumbuhan jamur. Jika ragu, konsultasikan produk yang cocok dengan dokter atau apoteker sesuai jenis kulit Anda. Pemilihan sepatu dan kaus kaki, sepatu yang pas sangat penting untuk menjaga kesehatan kaki. Pilih sepatu yang nyaman, mendukung, dan memungkinkan kaki bernapas. Hindari sepatu ketat atau tidak pas yang dapat menyebabkan lecet, kapalan, atau luka tekan. Ganti sepatu secara bergantian agar bisa kering sempurna sebelum digunakan lagi, mengurangi risiko jamur. Pilih kaus kaki yang dapat menyerap keringat, terbuat dari bahan alami seperti katun atau bambu, atau campuran sintetis yang bernapas. Ganti kaus kaki setiap hari atau lebih sering jika kaki mudah berkeringat, pastikan kaus kaki selalu bersih dan kering saat dipakai. Perawatan kuku dan konsultasi profesional, potong kuku lurus agar tidak tumbuh ke dalam dan menyebabkan infeksi. Gunakan alat potong kuku yang bersih dan disterilisasi, hindari memotong terlalu pendek. Jika kesulitan memotong kuku atau melihat kuku menebal, berubah warna, atau rapuh, tanda kemungkinan infeksi jamur, segera konsultasikan dengan dokter spesialis kaki, podiatris. Pemeriksaan rutin ke ahli perawatan kaki membantu menangani masalah kapalan, kulit keras, atau kelainan struktur yang mempengaruhi mobilitas. Merawat kaki bukan hanya untuk mencegah infeksi atau rasa tidak nyaman. Ini adalah upaya menjaga kemampuan Anda untuk hidup aktif dan mandiri. Mengabaikan kaki bisa menyebabkan rasa sakit, menurunnya kemampuan berjalan, bahkan isolasi sosial jika mobilitas terbatas. Sebaliknya, rutinitas perawatan kaki yang konsisten akan memperkuat pondasi aktivitas harian Anda. Mulai dari berbelanja hingga berjalan-jalan di taman, investasi waktu kurang dari 10 menit sehari ini membawa manfaat besar untuk kesehatan, kenyamanan, dan kepercayaan diri. Besok pagi, sebelum memakai sepatu atau sandal, tanyakan pada diri Anda, sudahkah saya merawat kaki saya dengan baik hari ini? Kaki Anda membawa Anda melewati hidup ini dan pantas mendapatkan perhatian lebih dari sekadar membilas cepat. Mereka layak mendapatkan perhatian, penghormatan, dan niat baik. Dengan memprioritaskan perawatan kaki, Anda bukan hanya menjaga kesehatan, tapi juga membangun fondasi yang lebih kuat dan stabil untuk setiap aktivitas Anda. Jika Anda masih menyimak video ini dan merasa materi ini bermanfaat, silakan tuliskan angka 1 di kolom komentar sebagai tanda Anda masih bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Bagian kedua, selangkangan. Ini adalah titik rawan infeksi yang sering terabaikan. Selangkangan adalah bagian tubuh yang sering luput dari perhatian dalam menjaga kebersihan pribadi, biasanya karena rasa malu atau tidak nyaman membahasnya. Namun, bagi lansia, khususnya yang berusia lebih dari 70 tahun, area sensitif ini perlu dirawat setiap hari untuk mencegah berbagai masalah yang bisa mengganggu kenyamanan, kepercayaan diri, dan kesehatan secara menyeluruh. Karena kondisi selangkangan yang hangat dan lembab serta adanya lipatan kulit, ditambah penurunan mobilitas pada usia lanjut, area ini sangat rentan mengalami iritasi, infeksi, dan penyakit kronis. Mengabaikan kebersihan selangkangan bisa menyebabkan masalah yang perlahan menurunkan kualitas hidup. Dengan perawatan yang tepat, Anda dapat mempertahankan kenyamanan, martabat, dan kesehatan diri. Mengapa selangkangan mudah terkena masalah? Anatomi dan kondisi lingkungan di selangkangan membuatnya sangat rentan terhadap gangguan kebersihan. Lipatan kulit yang lembab, suhu hangat, serta keringat menjadi sarang ideal bagi berkembangnya bakteri, jamur, dan ragi. Seiring bertambahnya usia, risiko ini semakin meningkat karena beberapa faktor. Penurunan kemampuan bergerak, keterbatasan fleksibilitas,
dan kesulitan membungkuk menyulitkan proses pembersihan dan pengeringan area selangkangan secara menyeluruh, sehingga kelembapan tertahan dan menimbulkan iritasi. Perubahan kulit akibat penuaan membuat kulit menjadi lebih tipis, kurang elastis, dan kendur, menciptakan lipatan yang lebih dalam yang dapat menampung keringat dan bakteri. Kebocoran urin yang kerap dialami lansia, meskipun hanya sesekali, menambah kelembapan yang merusak lapisan pelindung kulit. Penyakit kronis seperti diabetes dan obesitas juga memperbesar risiko infeksi karena kadar gula darah yang tinggi dan lipatan kulit yang lebih banyak mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Penggunaan pakaian ketat, bahan sintetis, serta produk penyerap seperti celana dewasa atau pembalut dapat menjebak panas dan kelembapan, memperparah iritasi. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari rasa gatal ringan hingga infeksi berat. Salah satu yang paling umum adalah intertrigo, kondisi yang disebabkan oleh gesekan antar kulit di area lembab sehingga menimbulkan kemerahan, peradangan, atau rasa perih. Bila tidak diobati, intertrigo dapat berkembang menjadi luka terbuka dan infeksi sekunder. Infeksi jamur seperti kurap selangkangan, jock it, tinea cruris, atau infeksi ragi candida juga sering muncul, menyebabkan gatal parah, rasa panas, dan ruam yang terus-menerus. Pada kasus yang serius, infeksi ini bisa memicu luka menyakitkan yang mengganggu aktivitas seperti berjalan, duduk, atau tidur. Dampak akibat pengabaian. Gejala kebersihan selangkangan yang buruk seringkali muncul secara perlahan dan ringan, seperti bau samar, kemerahan ringan, atau rasa tidak nyaman yang mudah diabaikan. Namun jika diabaikan, masalah ini bisa berkembang menjadi lebih serius. Misalnya, kulit yang sedikit iritasi bisa berubah menjadi ruam basah atau luka terbuka yang memerlukan perawatan lama dengan krim resep atau antibiotik. Orang dengan daya tahan tubuh lemah atau sirkulasi darah yang buruk berisiko mengalami penyebaran infeksi hingga menyebabkan komplikasi sistemik. Contohnya adalah Bu Linda, seorang nenek berusia 82 tahun yang sangat menjaga kemandiriannya. Ia mulai mencium bau yang terus-menerus di area selangkangannya meskipun rutin mandi. Karena malu, ia mengira itu adalah hal yang wajar karena usia dan tidak pernah membicarakannya. Lama-kelamaan bau semakin kuat, disertai rasa gatal dan ketidaknyamanan. Setelah berkonsultasi dengan perawat, Bu Linda didiagnosis mengalami infeksi jamur ringan akibat kelembapan yang terperangkap di lipatan kulit. Dengan perawatan sederhana berupa pembersihan lembut setiap hari, pengeringan menyeluruh, dan pemakaian krim pelindung berbasis seng, kondisi Bu Linda membaik dalam beberapa minggu. Ia kemudian berkata, "Saya tidak menyangka hal ini sangat memengaruhi suasana hati dan energi saya. Merawatnya membuat saya merasa seperti diri saya lagi." Panduan lengkap perawatan selangkangan. Untuk mencegah masalah, perawatan selangkangan harus dilakukan dengan rutin dan lembut. Berikut langkah-langkahnya. 1. Pembersihan harian. Selangkangan harus dibersihkan setiap hari dengan air hangat dan sabun ringan tanpa pewangi agar tidak menimbulkan iritasi. Gunakan tangan atau kain lembut, hindari menggosok keras. Pastikan semua lipatan dan celah kulit dibersihkan dan bilas hingga bersih. 2. Pengeringan menyeluruh. Pengeringan sama pentingnya dengan pembersihan. Gunakan handuk bersih untuk menepuk-nepuk area hingga kering terutama di lipatan kulit. Jika sulit menjangkau, duduk dan gunakan cermin tangan atau pengering rambut dengan suhu dingin. 3. Pengelolaan kelembapan. Bila masih terasa lembab, aplikasikan bedak berbahan dasar tepung jagung atau krim pelindung berbasis seng. Hindari bedak talek dan produk beraroma kuat. Konsultasikan dengan tenaga medis jika ragu. 4. Pakaian bernapas. Pilih pakaian dalam longgar dari bahan katun atau campuran sintetis yang menyerap keringat. Hindari pakaian ketat dan bahan sintetis seperti polyester. Ganti pakaian dalam setiap hari atau lebih sering jika berkeringat atau mengalami kebocoran. 5. Pemantauan harian. Luangkan waktu singkat setiap hari untuk memeriksa tanda-tanda seperti kemerahan, bau, gatal, pengelupasan, atau perubahan kulit. Gunakan cermin atau minta bantuan jika perlu. Segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan jika menemukan gejala yang menetap. Dampak lebih luas dari perawatan selangkangan. Merawat selangkangan bukan hanya soal mencegah infeksi atau bau, tapi juga menjaga kenyamanan, rasa percaya diri, dan martabat. Ketidaknyamanan pada area ini dapat membatasi gerak, mengganggu tidur, dan mengurangi interaksi sosial yang pada akhirnya menimbulkan frustrasi dan rasa malu. Sebaliknya, rutinitas sederhana ini dapat memulihkan rasa percaya diri dan mencegah gangguan yang bisa menghambat aktivitas sehari-hari. Walau area selangkangan bersifat pribadi, dampaknya sangat besar pada kesejahteraan Anda.
Merawatnya adalah wujud penghargaan terhadap diri sendiri, bukan soal kesombongan. Ini adalah komitmen untuk menjaga kesehatan fisik dan emosional. Dengan hanya beberapa menit setiap hari, Anda dapat mencegah ketidaknyamanan dan mempertahankan rasa percaya diri dari merasa bersih dan nyaman. Saat Anda membersihkan diri berikutnya, ingatlah bahwa perawatan selangkangan bukan bagian opsional dari kebersihan, melainkan pilar penting dari kesehatan secara menyeluruh. Investasikan waktu sedikit ini untuk menikmati hidup yang lebih nyaman, percaya diri, dan penuh semangat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa materi ini bermanfaat, silakan tulis angka 2 di kolom komentar sebagai tanda Anda masih bersama saya. Terima kasih atas waktu berharga Anda. Bagian 3. Area pusar merupakan sebuah sudut tersembunyi yang membutuhkan perhatian rutin setiap hari. Mari kita alihkan fokus pada bagian tubuh yang sering terlupakan dan dianggap sepele, padahal sangat berperan penting untuk kesehatan Anda. Pusar atau belly button. Lekukan kecil sederhana di tengah perut ini mungkin terlihat tidak penting. Lagi pula, ini hanya bekas dari tali pusar saat Anda lahir, bukan? Namun, ada fakta mengejutkan yang perlu Anda ketahui. Jika tidak dirawat dengan baik, pusar bisa menjadi salah satu area tubuh yang paling rentan bermasalah, terutama bagi lansia berusia di atas 70 tahun. Tanpa perawatan yang tepat, tempat tersembunyi ini bisa menjadi sarang bakteri, jamur, dan kotoran, yang berpotensi menimbulkan iritasi, infeksi, dan bahkan komplikasi kesehatan yang lebih serius. Mari kita pelajari alasan di balik hal ini, mengapa penting untuk diperhatikan, dan bagaimana merawat area ini dengan penuh perhatian. Mengapa pusar itu penting lebih dari yang Anda bayangkan? Pusar bukan hanya sekedar bagian unik dari tubuh Anda. Ini adalah area cekung yang hangat dan cenderung lembab, yang secara alami menampung berbagai kotoran, keringat, sel kulit mati, serat pakaian, residu sabun, dan partikel debu yang sangat kecil. Banyak yang beranggapan bahwa membilasnya sekilas saat mandi sudah cukup untuk menjaga kebersihan. Namun, struktur pusar yang unik, lekukan yang dapat menjebak kelembapan dan kotoran, menjadikannya tempat ideal untuk berkembangnya bakteri dan jamur apabila tidak dirawat dengan benar. Kondisi ini semakin rentan terjadi pada lansia yang mengalami perubahan kulit dan sistem imun. Seiring bertambahnya usia, ada beberapa faktor yang memperparah kerentanan pusar terhadap masalah. 1. Kulit yang mengendur dan pusar semakin dalam. Setelah usia 70, kulit sekitar perut seringkali menjadi lebih kendur dan dinding perut melemah atau melunak, sehingga pusar menjadi lebih dalam atau cekung, menciptakan tempat yang ideal untuk kelembapan dan kotoran terkumpul. 2. Penurunan daya tahan tubuh. Sistem imun melemah dengan bertambahnya usia, membuat tubuh lebih sulit melawan infeksi, bahkan yang ringan sekalipun. Penumpukan bakteri atau jamur kecil di pusar bisa berkembang menjadi masalah serius. 3. Keterbatasan mobilitas. Banyak lansia mengalami kesulitan membungkuk atau menjangkau pusar untuk membersihkannya secara menyeluruh, sehingga area ini sering terlewatkan atau hanya dibersihkan secara sepintas. 4. Kondisi kesehatan tertentu. Diabetes, obesitas, atau gangguan sirkulasi yang umum di kalangan lansia meningkatkan risiko infeksi di area hangat dan lembab seperti pusar. Mereka yang pernah menjalani operasi perut atau memiliki tindik pusar juga berisiko lebih tinggi karena jaringan parut atau lubang bekas tindikan dapat menampung bakteri bertahun-tahun sebelum menimbulkan masalah. Tanda-tanda peringatan yang halus. Mengabaikan pusar tidak selalu ditandai dengan gejala yang jelas. Tanda-tanda masalah sering muncul perlahan dan mudah terabaikan, seperti 1. Bau apek. Bau tidak sedap yang samar dari pusar sering menjadi tanda awal adanya masalah. 2. Kemerahan atau iritasi. Kemerahan ringan atau gatal di sekitar pusar kerap dianggap sebagai kulit kering atau iritasi karena pakaian. 3. Kelembapan atau keluarnya cairan. Rasa lengket atau lembab, kadang disertai cairan sedikit, menunjukkan bakteri atau jamur mulai berkembang. 4. Gatal ringan atau nyeri. Ketidaknyamanan yang berlangsung meski sudah dibilas dapat menjadi tanda bahaya. Jika dibiarkan, gejala ini dapat berkembang menjadi amfilitis, yaitu peradangan atau infeksi pusar. Pada lansia, amfilitis bisa sulit sembuh karena regenerasi kulit melambat dan respon imun melemah. Iritasi ringan bisa memerlukan waktu berminggu-minggu untuk pulih, bahkan harus mendapat pengobatan topikal atau oral, yang tentu mengganggu kenyamanan sehari-hari. Kisah nyata, pengalaman Pak Purnomo. Ambil contoh Pak Purnomo, seorang pensiunan berusia 79 tahun yang dikenal sangat menjaga kebersihan diri. Pak Purnomo mandi setiap hari, selalu merapikan rambut, dan mengenakan sepatu bersih. Namun,
Ia mulai merasakan gatal yang terus-menerus di sekitar pusarnya, yang dianggapnya hanya karena kulit kering atau iritasi dari ikat pinggang celana. Lama-kelamaan, rasa gatal makin parah dan saat putrinya membantu mengenakan pakaian, tercium bau apek dari pusar Pak Purnomo. Pemeriksaan dokter kemudian mengungkapkan infeksi jamur di pusarnya akibat penumpukan kelembapan, sel kulit mati, dan bakteri yang tak terlihat selama berbulan-bulan. Kisah Pak Purnomo mengingatkan kita bahwa bahkan orang yang sangat telaten bisa saja melewatkan perawatan area kecil namun penting ini. Mengapa pusar semakin rentan setelah usia 70? Kerentanan pusar meningkat karena beberapa hal. 1. Perubahan kulit. Kulit menua menjadi lebih tipis, kurang elastis, dan lebih mudah menahan kelembapan, terutama di bagian cekung seperti pusar. 2. Pusar yang lebih dalam atau berlipat. Otot perut yang melemah menyebabkan pusar menjadi lebih dalam atau berlipat, sehingga lebih mudah menahan kotoran dan kelembapan. 3. Faktor kesehatan dan gaya hidup. Lansia dengan diabetes dan praktis. Merawat pusar tidak memerlukan waktu lama, tetapi harus dilakukan secara telaten dan rutin. Berikut langkah-langkahnya. 1. Bersihkan dengan lembut dan seksama saat mandi atau mandi spons. Gunakan kapas, ujung kain lembut, atau ujung jari yang bersih. Celupkan ke dalam air hangat dengan sabun ringan tanpa pewangi, karena sabun keras bisa mengiritasi kulit sensitif. 2. Masukkan kapas atau kain ke dalam pusar dan putar perlahan untuk mengangkat serat pakaian, keringat, dan kotoran. Hindari mengorek terlalu dalam atau menggosok kasar agar kulit tetap aman. 3. Bilas dan keringkan dengan tuntas. Setelah membersihkan, bilas pusar dengan kain lembab bersih agar sisa sabun tidak tertinggal dan menyebabkan iritasi. Keringkan area dengan kapas kering, tisu, atau ujung handuk dengan hati-hati. Sedikit kelembapan yang tertinggal bisa memicu pertumbuhan mikroba. Untuk pusar dalam yang sulit dijangkau, gunakan pengering rambut dengan suhu dingin dari jarak aman. Pantau tanda-tanda masalah. Periksa pusar secara rutin untuk melihat kemerahan, pembengkakan, keluarnya cairan, atau bau yang kuat. Pusar harus terasa bersih, kering, dan tidak nyeri atau lengket. Jika gejala menetap, segera konsultasikan dengan tenaga medis untuk mencegah infeksi serius. Sesuaikan perawatan jika pusar dalam. Jika pusar Anda cukup dalam atau berlipat, terutama pada lansia atau yang berbadan lebih besar, bersihkan 2 kali sehari, terutama saat cuaca panas atau lembab. Gunakan pakaian longgar dan berbahan alami seperti katun untuk mengurangi kelembapan dan gesekan. Jangan abaikan rasa sakit atau keluarnya cairan. Rasa nyeri, pembengkakan, atau cairan dengan bau tidak sedap atau warna yang mencurigakan menandakan infeksi yang memerlukan penanganan segera. Lansia dengan diabetes, sirkulasi buruk, atau riwayat operasi perut dan tindik pusar memiliki risiko komplikasi lebih tinggi. Jangan sepelekan gejala ini dan jangan menunggu sembuh sendiri. Mengapa perawatan pusar itu penting? Bayangkan pusar seperti lemari kecil tersembunyi di rumah Anda. Anda tidak membuka lemari itu setiap hari, tapi jika tidak pernah dibersihkan, debu dan kotoran akan menumpuk secara diam-diam. Lama-kelamaan, tumpukan ini menjadi masalah yang sulit diatasi. Begitu juga dengan pusar, jika dibiarkan kotor, bakteri, jamur, dan kotoran akan berkumpul dan berpotensi menimbulkan infeksi yang mengganggu energi, kenyamanan, dan rasa percaya diri Anda. Perawatan pusar setiap hari adalah tindakan kecil namun bermakna dalam menjaga kesehatan. Ini bukan soal kesombongan atau berlebihan menjaga kebersihan, melainkan melindungi kulit, mendukung sistem imun, dan mencegah masalah kecil berkembang menjadi gangguan serius. Pusar yang bersih berarti pakaian terasa lebih segar, iritasi kulit berkurang, dan risiko infeksi yang memerlukan pengobatan lama menurun. Terpenting, ini adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri, pengakuan diam-diam bahwa setiap bagian tubuh, sekecil apapun, pantas diperhatikan. Jika Anda masih mengikuti video ini dan merasa informasi ini bermanfaat, silakan tulis angka 3 di kolom komentar sebagai tanda Anda masih bersama saya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Kesimpulan, pesan tersembunyi dari 3 area tubuh untuk kesehatan Anda. Ketiak, selangkangan, dan pusar bukan sekadar bagian tubuh yang membutuhkan perhatian saat mandi. Ketiganya berfungsi seperti alarm alami yang memberitahu Anda tentang kondisi kesehatan, mulai dari tingkat stres, proses penuaan, hingga keseimbangan mikroba dalam tubuh. Bagi orang berusia 60 tahun ke atas, memperhatikan ketiga area ini semakin krusial karena perubahan pada kulit, sistem imun, dan kemampuan bergerak. Berikut adalah intisari dari peran penting ketiga area tersebut. 1. Ketiak.
Tak hanya terkait dengan keringat dan bau, ketiak menjadi rumah bagi lebih dari 20 kelenjar getah bening yang berperan vital dalam menyaring racun dan melawan penyakit. Jika tidak dibersihkan dengan baik, misalnya karena sisa deodoran, sel kulit mati, atau bakteri, aliran getah bening bisa terhambat, memicu peradangan, dan membuat tubuh lebih mudah lelah. Membersihkannya secara rutin dengan cara yang tepat membantu proses detoks alami, mengurangi iritasi, dan meningkatkan kesehatan. 2. Selangkangan. Karena dianggap tabu, area ini sering luput dari perhatian, padahal kebersihannya sangat memengaruhi kenyamanan dan harga diri. Kondisi lembab, panas, dan gesekan di sini dapat memicu infeksi, terutama pada lansia yang kurang aktif bergerak, sering mengenakan pakaian ketat, atau mengalami inkontinensia. Menjaganya tetap bersih dan kering tidak hanya melindungi kesehatan kulit, tetapi juga meningkatkan kelancaran bergerak dan kepercayaan diri. 3. Pusar. Meski kecil, pusar sering menjadi sarang bakteri dan jamur jika tidak dibersihkan secara sengaja. Cukup dengan 30 detik perhatian ekstra, membersihkan dengan lembut dan mengeringkannya, Anda bisa terhindar dari infeksi seperti amfilitis yang bisa mengganggu kenyamanan selama berminggu-minggu dan memerlukan pengobatan. Langkah kecil, manfaat besar. Menjaga kesehatan di usia lanjut tidak selalu membutuhkan perubahan radikal atau perawatan mahal. Justru, konsistensi dalam hal-hal kecil, seperti merawat ketiak, selangkangan, dan pusar, memberikan dampak signifikan. Hanya butuh beberapa menit sehari, tetapi manfaatnya meliputi 1. Kulit lebih sehat, risiko ruam, iritasi, dan infeksi berkurang. 2. Kenyamanan meningkat, area sensitif yang bersih dan kering mengurangi gesekan, gatal, dan rasa tidak nyaman, sehingga aktivitas dan istirahat lebih nyaman. 3. Percaya diri lebih tinggi, merawat bagian tubuh yang sering diabaikan memperkuat kesadaran akan nilai diri. 4. Pencegahan masalah kesehatan, deteksi dini dan perawatan rutin mengurangi risiko infeksi yang bisa melemahkan tubuh atau memerlukan perawatan medis. Banyak lansia yang rutin merawat ketiga area ini melaporkan kulit lebih sehat, jarang ke dokter, dan hubungan lebih harmonis dengan tubuh mereka. Mereka merasa lebih segar, bergerak lebih leluasa, dan tidur lebih nyenyak tanpa gangguan gatal atau bau tak sedap. Yang terpenting, kebiasaan sederhana ini mencerminkan ketangguhan dan komitmen untuk tetap merasa baik, terlepas dari bertambahnya usia. Terima kasih telah menyimak pembahasan tentang 3 area tubuh yang sering terabaikan namun krusial bagi kesehatan, terutama seiring bertambahnya usia. Dengan merawat ketiak, selangkangan, dan pusar secara rutin, Anda bukan hanya mencegah ketidaknyamanan, tetapi juga menjaga mobilitas, kepercayaan diri, dan kualitas hidup. Pertanyaan untuk Anda, apa fakta paling mengejutkan yang Anda dapatkan hari ini? Mungkin tentang pentingnya mengeringkan pusar, teknik membersihkan selangkangan, atau peran ketiak dalam sistem imun? Bagikan satu hal yang akan Anda terapkan dalam komentar di bawah, pengalaman Anda bisa menginspirasi banyak orang. Jika artikel ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, berbagi dengan orang terdekat, dan subscribe ke channel YouTube kami untuk tips praktis lainnya agar tetap sehat